Setelah ibu tiada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Hati-hati ya bunda, kisah ini mengandung bawang. Semoga bisa diambil pelajaran. Di sebuah tempat di pinggir kota, hiduplah seorang wanita tua dengan kedua anaknya yang sudah dewasa. Wanita tua itu bernama Lilis, usianya 57 tahun. Sementara anak pertamanya bernama Novi, umurnya 27 tahun. Dan anak keduanya bernama Arya. Ia sudah berusia 20 tahun. Sarapan dulu nak. Itu sudah ibu siapkan sarapan untuk kalian. Ucap Lilis lembut kepada kedua anaknya. Namun Novi acuh. Tanpa menjawab ucapan ibunya, dia langsung pergi begitu saja. Tidak berpamitan atau mencium tangan ibunya. Lilis hanya bisa menelan salivanya dengan pahit. Arya, kamu sarapan dulu ya, ucap Lilis, masih dengan nada yang lembut, meskipun anak pertamanya sudah sangat mengecewakan dia. Malas, jawab Arya singkat, kemudian segera keluar rumah menyusul kakaknya. Ya Allah, berikan aku kesabaran yang lebih, batin Lilis. Lilis kembali lagi keluar rumah untuk menjaga dagangannya yang belum habis. Wanita tua itu setiap pagi akan berjualan lontong sayur, lengkap dengan gorengan beberapa jenis. Rasa lontong sayurnya sangat enak. Cukup digemari oleh tetangga sekitarnya dan juga orang-orang yang tak sengaja lewat. Dan biasanya, jika sudah tahu rasanya enak, akan kembali lagi kebesokannya. Bu Lilis, masih nggak lontongnya? Ucap salah seorang pelanggan setianya. Masih Pak Danu, kebetulan tinggal 5 porsi, jawab Lilis. Oke, kalau gitu bungkus saja semuanya ya Bu. Saya mau bawa ke kantor, ucap Danu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Danu. Bu Lilis dengan cekatan segera membungkus pesanan pelanggannya itu. Kurang lebih 5 menit, dia sudah selesai membungkus dan segera memberikan ke pelanggannya. Ini Bu Lilis uangnya, kata Danu menyerahkan uang 50.000 ke Lilis. Terima kasih Pak Danu. Setelah kepergian Danu, tak henti-hentinya Lilis mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Baru jam segini dagangannya sudah habis. Alhamdulillah ya Allah, ucap Lilis. Ia segera mengemasi barang dagangannya, membawa masuk ke dalam, dan mencuci perabotan yang kotor. Lilis adalah seorang janda yang ditinggal pergi oleh suaminya karena wanita lain. Untungnya, dia masih punya rumah ini sebagai tempat tinggal ia bersama kedua anaknya. Karena selama menikah dengan suaminya, Lilis tak pernah bekerja. Barulah setelah ia menjadi janda, dia berjualan lontong di depan rumah. Dan untungnya, melalui jualan lontong sayur itu, rezeki terus mengalir, sehingga Lilis masih bisa memberi makan anak-anaknya sampai sekarang. Perceraiannya dengan Saril sudah 10 tahun yang lalu. Tapi anak-anaknya sampai sekarang masih membencinya. Iya, Saril yang salah, tapi Lilis yang harus menanggung semua ini. Dia harus menanggung kebencian anak yang tiada ujung. Sudah 10 tahun Lilis menahan rasa sakit hatinya karena anak-anaknya tak pernah peduli dengan dia. Entah mengapa begitu. Atau mungkin karena Lilis yang terlalu lemah, sehingga anak-anaknya itu tak suka dengan sikap Lilis yang selalu mengalah. Tapi, setiap kali ditanya, apa salah ibu nak? Anak-anaknya selalu menjawab, semuanya salah ibu. Seandainya ibu bisa menjaga penampilan, tak mungkin bapak berpaling. Jawab kedua anaknya dengan kompak waktu itu. Hati Lilis sangat hancur. Bagaimana tidak? Ia berusaha mencukupkan penghasilan suaminya untuk keluarga, sehingga dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Tapi apa? Suaminya malah selingkuh dengan wanita yang lebih muda darinya. Suaminya berpaling dan meninggalkan keluarganya demi wanita itu. Dan Lilis yang paling disalahkan oleh anak-anaknya. Setiap hari Lilis menangis ketika teringat dengan masa lalunya. Ia tak bisa membayangkan kalau ujungnya akan begini. Ia berusaha untuk selalu baik kepada kedua anaknya. Tapi, kedua anak itu tetap saja murka dan belum bisa memaafkannya. Novi dan Arya semakin hari semakin liar. Ia tak bisa diatur, tak mau dinasehati. Ibunya selalu dibentak. Bahkan,
Ketika Lilis bertanya hal sepele sekalipun, mereka menganggap Lilis cerewet dan terlalu banyak mengatur. Padahal sebagai seorang ibu, ia hanya khawatir terhadap kesehatan anaknya. Ia tak mau kalau sampai anak-anaknya salah jalan. Sementara, di mall, tempat Novi bekerja, ia sedang fokus menata barang. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang tak asing di telinganya. "Bapak," gumamnya pelan. Ia mencari sumber suara itu. Dan ia segera menemukan dari mana sumber suara itu berasal. "Jadi anakmu kerja di sini, Mas?" ucap seorang wanita yang berdiri di samping seorang pria yang cukup berumur. "Iya," jawab pria itu singkat. "Mendingan kalian pergi deh dari sini. Mall ini tidak menerima pasangan hina seperti kalian," ucap Novi berdiri dengan tegap sambil melipat tangannya di dada. "Apa maksud kamu?" ucap Rima, yang kini sudah menjadi istri dari ayah kandungnya sendiri. "Masih nanya apa maksudku? Apa kamu tidak sadar diri? Atau kamu pura-pura lupa? Kalau kamu yang sudah menghancurkan rumah tangga ayah dan ibuku," bentak Novi. "Bukan aku yang salah, tapi ibumu yang tidak bisa menjaga ayahmu dengan baik," jawab Rima tidak merasa bersalah sama sekali. "Oh ya, aku lupa. Yang namanya pelakor itu tak pernah sadar diri kalau dia salah. Karena yang namanya pelakor tidak tahu malu, tidak tahu diri, dan tidak punya juga harga diri," ucap Novi tegas. Kemudian ia tertawa terbahak-bahak, sehingga membuat para pengunjung mal yang tak jauh dari mereka ikut mendengar teriakan dari Novi. Sebagian bahkan berkerumun ingin tahu apa yang terjadi. Malahan ada yang sudah standby dengan kamera di HP-nya. "Mas, anakmu kurang ajar. Dia mempermalukanku," ucap Rima. "Udah, ayo kita pergi dari sini. Lihat, orang-orang sudah memperhatikan kita," kata Saril sambil berusaha menarik tangan istrinya. Tapi Rima tak mau. Dia ingin melampiaskan kemarahannya ke Novi. Tapi sekuat tenaga Saril terus menarik tangan istrinya hingga menjauh dari kerumunan orang-orang itu. Novi yang menjadi pusat perhatian banyak orang langsung berakting sedih. Dia berpura-pura menangis. "Yang sabar ya, tadi itu bapak kamu ya? Perempuan muda tadi pasti selingkuhannya," ucap orang-orang di sana. "Iya, bapakku diambil perempuan itu," jawab Novi. Ia masih terus berpura-pura menangis, menarik simpati lebih banyak orang. Bahkan, ada seseorang yang sangat baik, memberi selembar uang merah ke Novi. Dengan senang hati Novi menerimanya. Lumayan, batinnya. Setelah situasi bisa kondusif kembali, orang-orang fokus dengan belanjaan masing-masing. Novi juga kembali lagi melanjutkan pekerjaannya. Tapi di sore hari, ketika ia sudah waktunya pulang kerja, ada seseorang yang sudah menunggunya di luar. Di parkiran, Novi sedang mengambil kendaraannya. Namun segera diteriaki oleh seseorang. "Berhenti!" teriak wanita itu. Dan sudah bisa ditebak siapa dia. Dia adalah Rima. "Kamu jangan kurang ajar ya. Kamu jangan pernah permalukan aku lagi. Kalau sampai kamu lakukan itu, aku tak akan pernah membiarkan ibumu hidup dengan tenang," ancam Rima ke Novi. Novi malah hanya tertawa. Dia tidak takut sama sekali dengan ancaman dari Rima. "Aku tidak takut ancamanmu, wanita jalang," ucap Novi. Rima semakin murka, dihina oleh Novi. Ya walaupun apa yang dikatakan Novi itu benar. Karena memang dia yang menggoda Saril duluan, sehingga laki-laki itu tergoda. Padahal sebenarnya, Rima bisa mendapatkan laki-laki yang lebih muda daripada Saril, dan mungkin juga lebih kaya. Tapi karena Saril mudah tergoda, dan dia mau meninggalkan keluarganya demi Rima, itu membuat Rima merasa menang. Dan dia merasa bangga sudah berhasil merebut suami orang lain. Novi ingin segera pergi dari sana, tapi Rima malah menahan motornya. Tanpa ragu, Novi langsung tancap gas, sehingga membuat Rima terlempar. Untung saja dia tidak terluka parah, hanya sedikit tergilir saja. Novi terus berteriak, hingga akhirnya dia jauh, tak tampak lagi. Bukannya langsung menuju jalan ke arah rumahnya. Novi malah belok ke suatu tempat, yang katanya itu bisa membuat siapapun yang masuk ke dalamnya merasa bahagia, dan bisa menghilangkan beban yang sedang ditanggungnya. Novi segera memesan sebotol minuman, yang sekejap bisa membuatnya lupa akan masalah-masalah yang dihadapi. Beberapa saat, minuman itu sudah mulai bereaksi,
Dia berjoget, seperti tidak sadarkan diri, mengikuti irama musik bersama orang-orang yang ada di sana. Bahkan, Novi sampai lupa waktu. Ponselnya sedari tadi berdering, tapi karena musik yang sangat keras, Novi tidak mendengar panggilan dari ibunya. "Kamu di mana, Nov? Ibu khawatir," ucap Lilis. Apalagi ditambah saat ini, badannya terasa tidak enak, kepalanya juga pusing. Tak hanya menghubungi Novi, Lilis juga berusaha menghubungi Arya. Tapi sama saja, mereka tidak menjawab panggilan. Malahan, di panggilan ke-10, Arya mematikan ponselnya, sehingga nomornya tidak aktif lagi. Ya Allah, lindungilah anak-anakku. Aku takut jika terjadi sesuatu pada mereka. Lindungilah mereka ya Allah. Lilis masih terus saja mengingat dan mendoakan yang terbaik untuk kedua anaknya. Walau anaknya sangat luar biasa kurang ajarnya. Ya Allah, kenapa aku semakin menggigil? Ya Allah, sepertinya aku harus ke puskesmas. Tapi, tidak ada siapapun yang bisa membantu. Lilis berusaha mengambil ponselnya untuk menelpon tetangga. Tapi, pandangannya semakin gelap. Ia tak mampu lagi melihat ponselnya. Kepalanya semakin berdenyut, sakit. Dan akhirnya, Lilis terjatuh di ranjangnya. Wanita itu semakin lama semakin kaku. Tubuhnya yang tadinya hangat berubah menjadi dingin. Wajahnya yang tadi sedikit merah kini sudah pucat. Sampai pagi, Novi dan Arya baru kembali ke rumahnya. Novi terlebih dahulu. Ia kembali sekitar pukul 4 dini hari. "Bu, buka pintunya," kata Novi sambil menggedor pintu. Namun tak ada jawaban dari dalam rumah. Novi pikir ibunya sudah tertidur. Ia menggenggam gagang pintu, menurunkannya. Ternyata pintu tidak dikunci. Novi sempoyongan masuk ke dalam rumah. Dia pulang tadi saja diantar oleh temannya. Sementara motornya entah dititipkan di tempat siapa. Novi melewati kamar ibunya. Terbuka sedikit dan terlihat ibunya sedang berbaring di atas ranjang. Novi dengan sempoyongan berjalan ke arah kamarnya sambil merambati dinding agar tidak terjatuh. Kepalanya terasa berdenyut, tapi dia merasa sangat bahagia. Novi langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang, kemudian terlelap. Sementara Arya, ia baru pulang. Pukul 7 pagi, entah dari mana anak itu. Dia pulang dalam keadaan babak belur. Mungkin saja dia baru bertengkar. Arya langsung merebahkan tubuhnya di sofa ruang tamu yang sudah lusuh. Ia tidak dalam pengaruh minuman keras. Namun, karena pukulan yang sangat kuat di tubuhnya, ia hampir saja tidak sadarkan diri. Namun untunglah dia masih bisa pulang. Tak lama kemudian Arya terlelap. Sementara di kamar Novi, dia baru saja tersadar dari tidurnya yang sangat nyenyak. Rasa tak nyaman di perutnya itulah yang membangunkan dia. Novi secepat mungkin berlari ke kamar mandi. Perutnya terasa mual dan ingin mengeluarkan isinya. Suara Novi mengganggu tidur Arya. "Berisik banget sih. Bisa pelan-pelan gak?" teriak Arya dari dalam ruang tamu. "Berisik loh," jawab Novi. Setelah lega, Novi baru keluar dari kamar mandi. "Makanya, jangan minum terus. Lo itu perempuan, tapi murahan. Gak sekalian. Lo jual diri saja. Daripada seperti itu gak jelas, gak dapat uang, cuman ngambur-ngamburin duit saja," ucap Arya. "Jangan ikut campur. Lo itu masih anak kemarin sore, belum tahu apa-apa," kata Novi emosi. Novi baru sadar setelah melihat jam dinding di rumahnya sudah menunjukkan pukul 9 pagi. "Ya ampun, kenapa ibu gak bangunin aku? Aku sudah telat 1 jam." Novi panik. Ia gelagapan ingin mengambil handuk, tapi sampai lupa ia di mana meletakkan handuk itu. Tapi di otaknya langsung teringat kenapa ibunya tidak membangunkan dia seperti biasa. Ya, meskipun perlakuan Novi tidak baik kepada ibunya, tapi Lilis selalu membangunkan anaknya tepat waktu. Memastikan anaknya itu tidak terlambat berangkat kerja. "Ibu," Novi memanggil ibunya dengan membentak dan berteriak. Tapi tak ada sahutan dari ibunya seperti biasa. Kalau biasanya dipanggil ibunya akan keluar dari kamar, ini tidak sama sekali. Bahkan dapur masih dalam keadaan bersih. Itu artinya ibunya belum masak untuk dagangan. Karena semakin emosi,
Novi berjalan ke kamar ibunya dengan kasar, lalu mendobrak pintu itu dengan kakinya. Bu, bangun. Jam segini masih tidur. Pemalas. Gara-gara ibu aku jadi terlambat kerja. Teriak Novi. Sama sekali dia tidak mau mengecek bagaimana keadaan ibunya yang sebenarnya. Dia malah terus marah-marah tidak jelas. Bangun wanita tua. Jangan keenakan tidur kamu. Sudah siang ini. Bentak Novi lagi. Sambil menggoyangkan kaki ibunya dengan kakinya. Novi juga sedikit mendorong kaki ibunya itu. Tujuannya agar ibunya segera terbangun. Tapi wanita itu masih tetap saja diam. Tidak bergerak sama sekali. Novi mulai panik. Ia mendekati ibunya. Dan melihat bagaimana wajah ibunya sekarang. Ibu, bangun bu. Novi menepuk pipi ibunya. Barulah ia merasakan kalau tubuh ibunya itu sangat dingin. Arya bangun. Novi beralih ke ruang tamu, membangunkan adiknya yang masih terlelap. Apa sih berisik banget loh? Bentak Arya merasa terganggu. Ibu badannya dingin. Jawab Novi. Apa sih maksudnya? Karena penasaran, Arya masuk ke dalam kamar ibunya, mengecek bagaimana keadaan ibunya. Kayaknya dia mati deh, kata Arya setelah memeriksa masih ada tidak denyut nadi ibunya. Dan ternyata sudah tidak ada. Jadi wanita tua itu mati? Kata Novi. Iya, dia nggak nafas lagi. Nadinya juga sudah nggak ada. Kayaknya dia sudah kaku. Tuh, kaku kan? Arya membenarkan posisi tubuh ibunya yang tadinya miring, kini ia telentangkan. Ya memang, tadi Lilis dalam keadaan miring ke kanan. Dan sekarang, sudah telentang. Barulah Novi bisa melihat dengan jelas bagaimana wajah ibunya. Sudah pucat, tubuhnya juga sudah kaku. Tapi untunglah, semuanya sudah dalam keadaan sempurna. Kakinya lurus, dan tangannya sudah bersedekap. Cepat, lo panggil Pak RT, kata Novi. Bukannya mendampingi jenazah ibunya, Novi malah ke kamar, mengambil ponselnya dan memberi kabar ke atasannya kalau hari ini tak bisa masuk kerja. Ia beralasan kalau ibunya meninggal dunia. Tapi di wajah Novi tidak ada kesedihan sama sekali. Ia juga masih mengenakan pakaian kemarin. Sementara Arya, ia berjalan ke rumah Pak RT. Dia tidak memanggil tetangganya satupun. Ia bahkan melewati tetangganya yang menanyakan ada apa. Pak RT, kata Arya tanpa mengucapkan salam. Ia mengetuk pintu rumahnya. Nak Arya, ada apa? Ibu saya mati, jawab Arya. Pak RT yang terkejut, bingung harus percaya atau tidak. Kamu mengabarkan apa sih? Ibumu meninggal maksudnya? Tanya Pak RT. Iya, itu, di rumah, jawab Arya. Pak RT lantas langsung mengambil kunci motornya supaya bisa cepat sampai di rumah Arya. Sementara Arya tidak mau diajak bareng sama Pak RT. Padahal dia tadi ke sana berjalan kaki. Sambil menaiki motor, Pak RT berteriak ke para warganya, mengabarkan bahwa Bu Lilis meninggal dunia. Orang-orang yang mendengar teriakan Pak RT langsung mengikuti Pak RT menuju rumah Arya. Dalam sesaat, rumah Lilis segera ramai dengan orang-orang. Mereka memeriksa bagaimana keadaan Lilis yang sebenarnya. Dan ternyata memang benar, Lilis sudah tiada. Mereka pikir tak ada orang di rumah itu. Padahal Novi sedang ada di kamarnya sambil bermain ponsel. Sama sekali dia tidak mau keluar. Arya, Novi di mana? Tanya beberapa orang yang merasa penasaran kok Novi tidak kelihatan. Gak tahu, jawab Arya singkat. Tidak ada raut kesedihan di wajahnya. Tidak ada raut kehilangan sama sekali. Bahkan air mata setetes pun tidak ada di pelupuk matanya. Orang-orang yang melihat keadaan itu merasa bingung. Kenapa ada anak yang tidak sedih ibunya meninggal dunia? Warga yang merasa geram hanya bisa menahan amarah. Arya hanya duduk saja, tidak sibuk seperti orang lainnya mempersiapkan untuk pemakaman ibunya. Jenazah Bu Lilis segera dimandikan, dikafani dan disolatkan. Karena hasil pemeriksaan petugas kesehatan setempat, Bu Lilis sudah meninggal dari semalam. Makanya mereka tidak mau jika semakin lama Bu Lilis tidak segera dimakamkan. Sampai liang lahat ditutup,
Tak ada satupun anak Bu Lilis yang datang untuk membacakan doa ataupun Arya mengazankan ibunya untuk terakhir kali. Sama sekali mereka berdua tidak peduli. Dan Novi, ia masih berdiam diri di dalam kamar. Ia merasa risih dengan keramaian di luar. Ia ingin segera semuanya selesai. Sekitar pukul 3 sore, rumah Bu Lilis sudah sepi. Barulah Novi keluar. Aduh, lama banget sih, gumamnya sambil meregangkan otot-otot tubuhnya yang terasa kaku. Gara-gara ibu mati, gak ada makanan. Gerutunya kesal, karena melihat di dapur tidak ada makanan apapun, sementara perutnya sudah terasa sangat lapar. Arya, beli makanan Gi, ucap Novi. Males, aku capek, ngantuk mau tidur. Arya langsung masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya. Aduh, terpaksa deh, makan mie, kata Novi. Ia membuka lemari, tempat biasa ibunya menyimpan mie instan. Segera memasak mie itu sampai matang dan melahapnya sampai habis. Malam harinya, tak ada pengajian. Seperti pada umumnya orang meninggal dunia. Warga sekitar padahal sudah bersedia untuk membantu pengajian sampai 7 hari Bu Lilis. Namun dengan tegas Novi menolak. Jadilah para warga mengadakan pengajian di musola. Kasihan Bu Lilis kalau sampai tidak ada pengajian sampai 7 hari. Ya Allah, kasihan ya Bu Lilis. Kedua anaknya gak ada yang peduli. Tega banget mereka, ucap tetangga yang merasa prihatin. Besok paginya, Novi sudah bersiap dengan pakaian kerjanya. Hari ini dia sudah masuk kerja seperti biasa. Sama sekali tidak ada raut kesedihan. Begitu juga dengan Arya. Dia memilih bangun siang karena memang pemuda itu belum punya pekerjaan. Dia masih lontang-lantung dengan kesenangannya. Arya, lo jangan sampai berantakin rumah ya. Gue gak mau beres-beres terus. Capek. Dan gue mau secepatnya lo cari kerja. Jangan jadi beban gue, ucap Novi sebelum pergi. Cerewet lo. Ibu sudah mati. Malah sekarang gantian lo yang cerewet, jawab Arya dari dalam kamar. Ia kesal karena kakaknya bawel seperti almarhum ibunya. Novi terdiam mendengar ucapan dari adiknya itu. Gak mungkin aku seperti ibu. Ibu sudah mati. Ya wajarlah aku bicara begitu. Aku gak mau Arya jadi bebanku, gumam Novi. Kemudian menaiki motornya. Lalu berangkat kerja, takut terlambat. Arya di rumah dan baru terbangun sekitar pukul 12 siang. Aduh, lapar banget, ucapnya sambil memegangi perut. Bu, aku lapar bu, teriak Arya tanpa sadar. Mana sih wanita tua ini? Gak denger apa orang teriak? Kata Arya semakin kesal. Ia berjalan keluar kamarnya dengan malas, menuju ke dapur. Namun ibunya tak ada. Ia ke depan, berpikir ibunya masih ada di depan menjaga dagangannya. Namun di depan kosong. Tidak ada apa-apa. Ia ke belakang. Dia berpikir ibunya ada di kamar mandi. Namun tentu dia tak akan pernah menemukan ibunya di dalam rumah itu. Kemana sih wanita tua itu? Dicari di mana-mana gak ada, kata Arya lagi semakin emosi. Ditambah perutnya yang semakin perih karena kelaparan. Sekilas, dia melihat ke arah kamar ibunya. Dan baru teringat bahwa ibunya sudah tiada. Brengsek, wanita tua itu kan sudah mati, gumam Arya. Kenapa aku masih mengingat-ingat dia? Sial. Arya memilih keluar rumah untuk membeli makanan di warung. Untung, tak jauh dari rumahnya, ada warteg yang menyediakan makanan siap santap. Orang-orang yang tidak menyadari kedatangan Arya, mereka masih asik membicarakan tentang kematian Bu Lilis. Kasihan banget Bu Lilis, anaknya sama sekali tidak ada yang peduli. Dan kalian tahu nggak, padahal Novi ada di dalam kamar. Tapi dia nggak mau keluar sampai ibunya selesai dimakamkan, ucap seorang ibu-ibu. Iya, kasihan banget. Si anak laki-lakinya juga sama. Seharusnya anak laki-laki kan bisa mengazankan ibunya untuk terakhir kali. Tapi malah gak ikut ke pemakaman. Kasihan banget Bu Lilis. Di akhir hidupnya tidak dipedulikan juga sama anak-anaknya. Biasanya ya, kalau seorang ibu meninggal, anak-anaknya akan menyesal karena sudah durhaka. Tapi tidak berlaku kepada kedua anak Bu Lilis. Mereka tetap biasa aja, gak merasa bersalah, sambung ibu-ibu yang lainnya.
Merasa tak terima dibicarakan, Arya membentak. Diam kalian semua, tidak usah ikut campur. Kalau tidak tahu permasalahannya. Arya membentak dengan suara menggelegar, sehingga membuat orang-orang yang ada di warung itu ketakutan. Mereka langsung terdiam. Cepat, bungkusin gue nasi 1 bungkus. Lauknya ayam. Perintah Arya. Terus, apalagi lauknya? Jawab penjual warteg itu dengan ketakutan. Ia dengan cepat membungkuskan nasi Arya, dengan tujuan agar laki-laki itu segera pergi. Nih, setelah nasi itu diterimanya, Arya melemparkan uang 50.000 ke wanita itu, tidak mengambil kembaliannya. Kembaliannya, ambil aja, untuk menutup mulut kalian yang ember. Jawab Arya sambil berlalu pergi. Spontan, setelah Arya pergi, mereka semua yang ada di warteg itu kembali membicarakan Arya. Sesampainya di rumah, Arya semakin kesal. Mereka itu gak tahu apa-apa. Kenapa kami bisa sampai begini? Dasar, orang-orang tidak berguna, bisanya ngurusin hidup orang lain. Kayak keluarganya paling benar aja, kata Arya. Ia memilih makan hanya dengan tangan, supaya tidak harus cuci piring. Ya, karena dia memang sangat pemalas. Arya mulai memasukkan nasi dan lauk ke mulutnya. Semakin dia rasa, makanan itu tak seenak buatan ibunya. Bu, ayamnya gak enak, hambar, dan keras. Sayurnya juga keasinan, gak seperti masakan ibu. Gumam Arya pelan. Tanpa ia sadari, ia sudah mengingat ibunya kembali. Sial, kenapa aku harus mengingat wanita tua itu? Kata Arya. Ia dengan cepat memakan nasinya secara brutal. Dengan tujuan agar rasa tak enak itu tak bisa dia rasakan lagi. Setelah habis, dia membuang bungkusnya ke tempat sampah. Di tempat kerja Novi. Padahal suasana kerja tetap seperti biasanya. Tapi Novi merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Kenapa sih gue? Gak jelas banget. Lamun tiba-tiba. Hari itu Novi bekerja dengan tidak tenang. Ia merasa gelisah. Ia menyusun barang-barang dengan asal-asalan. Hingga membuat ia ditegur oleh atasannya. Novi, kamu masih mau kerja di sini atau enggak? Bentak atasannya setelah melihat hasil kerja Novi yang tidak rapi. Maaf bu, ucap Novi gugup. Ia takut juga kalau sampai dipecat. Novi kembali mengulang pekerjaannya, menyusun barang-barang dengan rapi seperti biasa. Sambil menyusun barang, ia teringat kenangan masa kecil saat dia dan keluarganya masih sangat harmonis. Novi, makan dulu, ucap Lili sambil mengejar Novi yang terus berlari. Iya, anak berumur 10 tahun itu mengajak ibunya bermain. Padahal usianya sudah 10 tahun, tapi masih saja suka menggoda ibunya. Dia bermanja-manja ingin disuapi, makanya dia berlari dengan alasan tidak mau makan. Aku gak mau makan, Bu, kata Novi, namun terus berlari. Hingga akhirnya sang ayah berhasil menangkapnya, mendudukkannya di sofa. Dan akhirnya, Lilis bisa menyuapinya dengan tenang. Di sanalah, Novi merasa menjadi anak yang paling bahagia. Sementara Arya, dia baru bangun tidur. Dia menangis karena melihat kakaknya sangat dimanja oleh ayah dan ibunya. Ibu, aku mau makan juga, kata Arya sambil mengucek mata. Iya, sini. Keempat orang itu tersenyum dan tertawa bahagia. Lilis menyuapi kedua anaknya secara bergantian sampai mereka kenyang. Ayah sama ibu janji ya, jangan pernah tinggalin kami, ucap Novi kala itu. Tanpa sadar, air mata Novi menetes. Apaan sih? Kenapa aku harus nangis? Ucapnya, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh lagi. Namun, usahanya sia-sia. Air matanya tetap lolos begitu saja. Dia tak tahan, mengingat masa lalunya yang sangat bahagia. Tapi sekarang semua sudah hancur karena orang ketiga. Ditambah, ibu yang selama ini peduli dengannya sudah pergi untuk selama-lamanya. Novi menangis sampai tergugu. Dia menekuk lututnya, menyembunyikan kepalanya, agar tangisnya itu tidak terlihat oleh siapapun. Novi, panggil atasannya, sambil menepuk pundaknya pelan. Novi menoleh dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. Saya tahu kamu masih sedih kan karena kepergian ibu kamu. Kalau begitu kamu boleh pulang.
Saya kasih kamu cuti selama 3 hari. Pulanglah, ucap atasannya dengan bijak. Karena dia mengira kalau Novi masih sangat sedih dengan kepergian ibunya. Novi pun mengiyakan. Ia pulang ke rumahnya dengan lemas. Lo kenapa? Tanya Arya yang melihat kakaknya dalam keadaan lesu. Gak usah ikut campur, jawab Novi ketus. Tapi suaranya lesu. Ia berjalan ke dalam kamar. Membaringkan tubuhnya, membenamkan wajahnya di kasur. Ia menangis lagi. Aku benci. Aku gak nangis karena lo pergi. Ucap Novi berusaha menolak bahwa dia sedih dengan kehilangan ibunya. Enggak, gue gak nangisin lo. Ucap Novi lagi. Tapi mau sekuat apapun, tetap saja dia terus meneteskan air mata. Ia merasa kehilangan ibunya. Arya mengintip ke kamar kakaknya. Dia penasaran. Kenapa kakaknya tiba-tiba pulang dalam keadaan lesu tidak seperti biasanya? Kalaupun lesu, pasti dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tidak seperti sekarang ini. Arya mendengar setiap perkataan yang diucapkan kakaknya. Dia tahu kenapa kakaknya seperti itu. Gue boleh masuk, kata Arya datar. Namun Novi tidak menjawab. Tapi dia tidak juga mengusir Arya. Lo kenapa? Lo sedih karena ibu mati? Tanya Arya. Ia bertanya seperti itu sambil menahan air matanya yang sudah akan jatuh. Enggak. Gue sama sekali gak nangisin dia. Gue nangis karena gue capek. Jawab Novi berbohong. Gak usah bohong, gue tahu kok. Kata Arya cepat. Apa kita sudah salah ya? Apa kita udah keterlaluan sama ibu? Lanjut Arya. Enggak, kita gak salah. Ibu yang salah selama ini. Salah dia tidak bisa merawat diri sehingga bapak selingkuh. Aku benci ibu. Ucap Novi dengan tegas. Namun suaranya bergetar karena menahan tangis. Kita salah. Selama ini ibu diam. Karena ibu ingin rumah tangganya tetap utuh. Tapi apa yang dilakukan laki-laki tidak tahu diri itu? Dia masih tetap saja memilih wanita murahan itu. Ucap Arya dengan tatapan tajam. Aku ingat, malam itu, ibu menangis. Dia memohon agar bapak jangan pergi. Tapi apa yang laki-laki itu lakukan? Dia tetap saja memilih pergi bersama wanita itu. Ibu sudah memohon, bahkan sampai berlutut di kaki bapak. Tapi laki-laki itu tetap saja tidak peduli dan tidak ada rasa kasihan. Bahkan dengan tega laki-laki itu menghempaskan tubuh ibu sampai terpental. Ibu muntah cairan merah, tapi tidak dihiraukan rasa sakit itu. Masih berusaha mengejar bapak. Namun, laki-laki itu keburu pergi jauh. Aku melihat dari balik jendela kamar. Setelah ibu masuk, aku pura-pura tertidur lagi. Dan aku mendengar ibu menangis. Meminta maaf pada kita karena tak bisa bertahan dan memperjuangkan bapak. Ibu juga pernah bilang, ibu janji akan membahagiakan kita. Apapun akan ibu lakukan untuk kita. Tapi kita malah salah paham ke ibu. Kita berpikir, ibulah yang membiarkan bapak pergi dan tidak mencegah. Padahal tidak begitu ceritanya. Arya teringat kembali kejadian malam itu. Hanya dia yang tahu, karena kakaknya sudah tertidur pisah kamar. Kenapa lo baru cerita sekarang? Bentak Novi. Semua itu seakan hilang dari ingatanku. Karena aku terlalu benci, sebab ayah tak pernah kembali lagi ke rumah ini. Jawab Arya. Novi beranjak. Ia hendak berlari ke makam ibunya. Arya pun mengikuti kakaknya. Dengan berjalan kaki dan sedikit berlari, kedua anak itu menuju makam ibunya, menangis di sana. Bahkan mereka berpikir agar ibunya bisa kembali lagi hidup. Bu, maafin kami, ucap Novi menangis. Maafin Arya, Bu. Kini Arya yang bersuara, memeluk nisan ibunya. Ampuni kami, Bu. Ucap mereka kompak dengan suara yang lirih, sangat menyayat hati. Aku bersumpah akan balaskan rasa sakit hati ibu ke mereka.
Ucap Novi bersumpah di atas pusara ibunya. Ya entah apa yang akan Novi lakukan. Di matanya hanyalah ada kebencian terhadap ayahnya sendiri. Aku setuju, Kak. Aku akan bantu kakak. Aku janji juga sama ibu. Arya menyahuti ucapan kakaknya. Dan kedua anak itu semakin menyimpan rasa dendam yang begitu besar. Part 1 dulu ya bunda. Part balas dendam, Arya dan Novi kita lanjutkan besok. Gimana bun? Menguras emosi bukan? Jika bunda melihat kondisi seperti ini apa yang akan bunda lakukan? Komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.